Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan menyaksikan bagaimana sebuah sandiwara yang dilakukan oleh Damar ya kawan-kawan, bahwa ternyata Sasa memang benar-benar anak kandung Aksa. Nah, kira-kira apa tujuan Damar memalsukan semua ini? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Aksa dan juga Amira yang akhirnya datang ke rumah sakit tempat mereka melakukan proses inseminasi. Dan di sana Aksa dan juga Amira menemukan sebuah fakta yang cukup mengejutkan, di mana Suster Endah mengatakan jika dirinya melakukan kesalahan dengan tanpa sengaja menukar sampel sperma Aksa dengan Damar. Hal itu membuat Aksa benar-benar sangat shock dan tak percaya ya kawan-kawan jika kejadian sebesar ini bisa terjadi kepada dirinya. Namun tak lama setelah itu, Suster Endah saat itu mengirim pesan kepada seseorang yang ditulis pria misterius. Semua berjalan sesuai rencana, Pak. Tak satu pun dari mereka mencurigai cerita yang saya karang. Saya tunggu instruksi selanjutnya. Ya, pria misterius itu menjawab. Saat itu, pria misterius itu mengatakan, "Bagus sekali, bayaran kamu akan saya kirim segera." Ya, melihat dari tangannya, sepertinya ini tangan Damar ya kawan-kawan. Jadi bisa saja Damar memang sengaja melakukan ini semua untuk membuat hubungan Aksa dan juga Amira menjadi retak. Ya, sebenarnya tujuan Damar untuk melakukan semua ini sudah jelas ya kawan-kawan, karena Damar ingin balas dendam kepada Aksa. Mengingat kita semua tentunya tahu bahwa Damar salah paham kepada Aksa. Damar mengira bahwa Aksa adalah penyebab kematian istrinya. Oleh karena hal itu, Damar ingin mengambil semua yang menjadi milik Aksa. Ya, Damar saat itu percaya bahwa mungkin Amira sangat tertekan menikah dengan Aksa, karena Aksa biarpun kelihatan baik ternyata orang yang sangat jahat. Ya, itu adalah pandangan yang keliru ya kawan-kawan, karena Aksa adalah sebaik-baiknya laki-laki yang pernah Amira temui. Bahkan Aksa selalu memperlakukan Amira dengan sangat baik. Ya, jadi di sini Damar sengaja mempermainkan perasaan Aksa dan juga Amira ya kawan-kawan. Saat Aksa dan juga Amira melakukan tes DNA, saat itu Damar ternyata sudah merubah hasil tes DNA tersebut. Dan ternyata rencana Damar tidak cukup sampai di situ. Damar menghubungi perawat yang telah melakukan inseminasi terhadap Amira, dan Damar pun menyuruh orang tersebut untuk berbohong. Orang itu terpaksa bohong karena memang dirinya membutuhkan uang untuk biaya perawatan ibunya yang sedang sakit. Ya, memang Aksa dan juga Amira benar-benar sangat kasihan ya kawan-kawan. Anak mereka satunya diculik oleh seseorang dengan dibayar. Bidan itu pun memberikan dan membiarkan saja karena bidan itu juga butuh biaya untuk pengobatan anaknya. Sedangkan sekarang mereka sedang bergelut dengan perasaannya, karena Aksa tahu bahwa Sasa itu bukanlah
anak kandungnya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, apa jadinya nanti jika akhirnya Aksa bisa mengetahui semuanya ya kawan-kawan, bahwa ternyata semua ini telah dipalsukan oleh Damar. Ini pasti akan sangat membuat Aksa marah. Karena mengapa Sasa memiliki golongan AB? Mungkin karena Dirga memiliki golongan O seperti Aksa ya kawan-kawan. Jadi masing-masing dari Sasa dan juga Dirga mewarisi genetik dari masing-masing orang tuanya. Sasa dari Amira dan Dirga dari Aksa. Hal itu bisa saja terjadi karena memang Dirga adalah kembaran dari Sasa. Ya, permasalahan-permasalahan ini tentunya akan sangat merepotkan bagi Aksa dan juga Amira, menguras tenaga, pikiran, dan juga perasaan mereka. Meskipun pada akhirnya Aksa lebih memilih untuk menerima Sasa sebagai anaknya, meskipun Aksa tahu bahwa Sasa bukanlah anak kandungnya, namun Aksa berjanji bahwa dirinya tidak akan mengurangi sedikit pun rasa sayangnya kepada Sasa. Meskipun Sasa bukan anak kandungnya, justru Aksa akan memperlihatkan kepada Amira bahwa dirinya benar-benar sangat mencintai Amira. Dan meskipun Sasa bukan anak kandung Aksa, namun Sasa adalah anak Amira. Jadi sudah sepantasnya Aksa menyayangi anak dari wanita yang sangat Aksa cintai. Wah, benar-benar makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan. Kira-kira bagaimana nih rencana Damar selanjutnya untuk memisahkan Aksa dari Amira setelah dirinya berhasil meyakinkan Aksa bahwa Sasa bukanlah anak kandungnya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Damar? Apakah kali ini Damar akan melakukan hal-hal yang jauh lebih gila lagi? Karena orang yang memiliki dendam akan selalu melakukan apapun demi untuk menghancurkan orang yang dituju. Nah, makin seru kan, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.